Jangan lupa subscribe, like, and share. Hari ini anak-anak muda kalian boleh ketawa, tapi saya yakin dan percaya itu masuk ke kepala kalian, tertulis di kepala kalian, teringat di hati kalian. Saat 20 tahun, 30 tahun akan datang, saat itu kalian menjadi direktur, saat itu kalian jadi kepala dinas, kepala kantor, saat itu kalian punya jabatan, maka dalam kepala kalian ingat aku ceramah Ustaz Somad, aku tak akan mati sebelum bangun masjid. Jadi kepala dinas kalian tengok kantor megah, hebat, mewah, pakai eskalator, musola kecil macam kandang kucing. Maka program pertama yang kalian laksanakan adalah aku sebagai kepala dinas mendirikan masjid. Langsung kalian ambil kertas, panggil kepala badan, kepala kasub, kepala seksi, panggil semua. Aku selama sebulan di sini mesti berdiri satu masjid. Kalian tanda tangan ini. Tak siap campakkan kalian. Awalnya dari keterpaksaan, lama-lama menjadi ketenangan, lama-lama menjadi keinginan. Yang sudah bangun masjid, ada target dalam hati kalian, aku sebelum mati mesti bangun masjid 100 masjid. Saya pernah ketemu orang kaya di Medan ini. Ustaz Somad, doakan cita-cita saya. Apalagi cita-cita Bapak? Rumah sudah ada, mobil sudah ada, pesawat pun ada. Mau apa? Sebelum aku mati, aku mau bangun 100 masjid. Ustaz Somad udah ada bangun masjid? Ada, cuman nggak perlu kita update kan? Nah, kalau kalian anak muda mesti kalian update nanti. Begitu masjid jadi, kalian update status di depan masjid. Siapa nama kalian? Namaku Jalil Pak Ustadz, Masjid Al Jalil. Siapa nama kau? Robert. Buat situ, Masjid Robert Al Islami. Waduh lah, mantap. Masjid siapa itu? Masjid saya. Oh, kalau begitu kau riak. Untuk membangkitkan semangat anak-anak muda supaya mereka semangat bekerja, semangat cari duit, tunggang langgang lintang pukang. Apa beda orang Islam cari duit dengan orang Islam yang tak cari duit? Apa beda orang beriman cari duit dengan orang tak beriman cari duit? Sama-sama bisnis, sama-sama dagang, tapi mereka bedanya ada target yang ingin dicapai. Orang beriman kalau cari duit, tujuannya duitnya itu untuk kepentingan agama. Buatkan kos-kosan gratis. Gimana Pak persiapan pensiunnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mana dia? Itu. Kenapa pintu semua? Memang pintunya aja dulu. 100 kos-kosan pakai AC untuk eksklusif, pakai AC, pakai TV, hebat. Buatkan 3 ini gratis untuk anak tak mampu, untuk fakir miskin, untuk anak muda berprestasi. Mesti ada begitu. Kalau tidak habis. Al-Kayyis, itulah orang yang cerdas. Siapa yang orang cerdas itu? Mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Ditekannya hawa nafsunya, dia berpikir apa yang akan kubawa mati nanti setelah mati. Tulis 3 pintu kos-kosan ini untuk wakaf, hasilnya mengalir ke Masjid Al-Ikhlasiyah. Amin. Udah ada belum? Kita doakan mudah-mudahan ada. Tiba-tiba dikasihnya lah kos-kosan yang kurang-kurang mantap. Insya Allah masuk surga kurang-kurang mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengalaman kami bersama selama ceramah pengajian di mana-mana, ada pernah orang mengasih motor. Ustaz Somad, ini motor untuk Ustadz. Akhirnya kami bawa motor itu bannya 2. Kalau bannya 4, mobil. Jadi adalah Ustadz nih orang Medan, ditelepon sama orang Jawa, kau jemput aku nanti pakai motor ya. Dijemput orang tuh pakai sepeda motor. Rupanya maksudnya motor tuh mobil. Karena di Medan motor tuh mobil. Adalah orang ngasih saya sepeda motor, bannya 2. Ustadz, ini untuk dakwah, kami serahkanlah ke suku Talang Mama di pedalaman Riau, di hutan. Karena itu bermanfaat di dalam. Kami serahkan. Kenapa Ustadz serahkan? Jelek kali. Kok bagus, ku ambil.
Ada pula orang ngasih ambulan. Kemarin kami ceramah di rumah sakit, tidak ada gunanya punya banyak ambulan. Berapa banyak orang miskin tak bisa dimakamkan, ibu-ibu hamil melahirkan di tengah jalan. Nama anak siapa? Alan Nuari. Lahir di jalan bulan Januari. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Gara-gara apa? Gara-gara ambulan mahal. Pas selesai kami situ, datang Pak Direktur, Ustaz Somad, ini kami wakafkan 1 ambulan. Ambulan wakaf pernah dapat kami, mobil wakaf pernah dapat kami. Mobil yang banyak itu kalau kalian mati tinggal, tapi ada 1 mobil yang bisa dibawa mati. Ada jamaah berbisik, alah ngawur aja Ustaz tuh, mana ada orang mati bawa mobil. Pikirnya saya nggak dengar. Ada mobil yang bisa dibawa mati. Mobil mana? Mobil yang diwakafkan fisabilillah, diwakafkan mereka. Ceramah pula saya di Aceh Singkel, ramai di tengah lapang, tanah yang luas, tinggal itu tanah itu semua, tapi ada tanah yang kekal abadi. Kita, tanah yang kita perlu cuma semeter kali 2 meter, itulah tempat kita. Semeter kali 2 meter, dalamnya 2 meter. Kenapa dibuat 2 meter? Supaya baunya tanah naik ke atas, maka dibuat kau makin dalam ke bawah. Biasanya orang ukurnya setinggi tegak, begini tegaknya, udah cukup 2 meter ke bawah, supaya baunya tak naik ke atas. Karena kalau baunya naik ke atas, datang anjing mengais, dimakan anjing ya. Tak ada gunanya manusia ini. Tapi ada yang tanah kekal abadi, itulah tanah yang kau wakafkan. Pas saya sedang ceramah, berdiri ibu-ibu seorang, Ustaz, tanahku 3 hektar, ambil. Kami serahkan ke alumni pesantren Darul Arafah. Selama saya ceramah macam-macam. Begitulah hebatnya. Di Mesir saya lihat sendiri ketika bercerita tentang sedekah, Khalid Mes'al, Jenderal Panglima Angkatan Bersenjata dari Palestina, nelpon, kami sedang sulit melawan Israel, tolong bantu kami. Maka langsunglah datang orang Mesir membawa karung beras. Begitu karung beras dibawa, langsung ibu-ibu orang Mesir itu membuka gelang-gelangnya, masuk gelang itu semua cincin. Pas dibuat di tempat kita, lama orang tuh milih mana gelang paling kecil. Ada 1 gelang, masuk kan. Pas dibawa ke toko emas, ayah ini imitasi lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita sudah bahas masalah anak muda. Saya kalau ceramah itu di mana-mana fokus. Tak pernah ceramah saya lari ke sana kemari, enggak. 3 tadi yang mau kita bahas. Pertama, anak muda, sudah. Yang kedua, masalah ekonomi. Sudah kita bahas ekonomi. Bagaimana orang bisa bangun masjid kalau ekonominya morat-marit? Gimana orang bisa sedekah ambulan kalau makannya Senin Kamis? Gimana orang bisa membangun panti asuhan, panti jompo, tanah wakaf kalau ekonominya tak bagus? Maka ekonomi dari awal nih, anak-anak muda, coba kalian kasih tahu sama ayah kalian, sama mak kalian. Kau manggil ayah apa manggil mak? Manggil papa. Makan kangkung papa. Ayah, jangan kalian kasih aku jajan bulan Agustus ini. Aku mau menerapkan ekonomi. Jangan kasih jajan Agustus. September aja nanti lipat gandakan. Kalau kalian mau tahu sayangnya orang tua, karena kalau tiap bulan dapat duit, kita tak tahu makna duit itu. Coba kasih tahu sama mereka. Tolong subsidi APBD, APBN putuskan dulu. Putuskan dulu Agustus September ini. Cobalah kalian cari duit jadi tukang parkir, dorsmer, jual. Tadi sebelum kemari kan ada pasar depannya, ada pasar. Ustadz, kata mereka, loh tahu pula dia ada pengajian sini. Coba rasakan susahnya cari duit, barulah kalian akan cinta sama ayah sama ibu. Anak-anak muda, coba rasakan cari duit. Memangnya Ustadz dulu pernah mengalami seperti itu ya. Saya kuliah di Mesir 5 September 1998 sampai saya ke Mesir. Walaupun jelek kaki saya ini udah sampai ke Mesir nih. 5 September 1998 sampai di Mesir. Tak pernah saya minta duit sekalipun. Bukan ayah saya miskin susah enggak.
Tak apalah kaya kali, tapi pokok sawit adalah agak 253 batang. Berapa kau kirim sebulan? Tak usah kirim, mak. Apa makan kau di sana? Aku dapat beasiswa 160 pon sebulan. Mana cukup itu? Ku cukupkan. Namun minta duit enggak. Aku mau hidup berdikari sendiri. Musim haji pergi kami, bawa barang-barang dagangan. Pulang dari haji, kami bawa pula barang dari Saudi Arabia, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai di Makkah Madinah sana, macam-macam kerja. Ada kawan saya dapat kerja cuman sehari aja, habis itu lari dari tempat kerja, nyuci piring, tak putus-putus piring, sekali datang 3 kontainer. Ini tak dapat gaji. Ada yang satu lagi sombong bukan main, aku udah dapat kerja, man. Kau udah dapat? Belum. Aku udah, alhamdulillah. 60 ringgit, 60 rial nih satu hari. Ah, selamatlah. Besok balik. Kenapa? Berat kali tak sanggup. Apa kerjanya? Ngupas bawang. Ngupas bawang bertimbun. Pakai helm ngupasnya. Biar jangan pedas biji mata. Jadi kami dulu itu luar biasa. Makanya kalau hari ini saya ceramah di depan anak muda, jangan kalian minta duit kuliah. Jangan kalian. Enggak benar. Saya tak pernah minta duit. S1, S2, S3, tak ada minta duit. Ini sekarang buaya bukan main, petantang petenteng. Asal awal bulan, mak. Mau kuliah, mak. Mau S1, mak. S2, mak. S3, mak. Mau berbini, mak. Anak lahir pun mak juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bencong aja nggak minta duit. Saya tidak keras. Saya tak nyuruh kalian anak-anakku macam saya betul tak minta duit 4 tahun. Jangan. 4 tahun S1, 2 tahun S2, S3 2 tahun tak minta duit. Bukan seperti itu. Terlalu keras. Itu terlalu berat buatmu, Dilan. Kalian kusuruh 2 hari aja, sebulan aja, seminggu aja tak usah minta duit. Cobalah cari duit melalui jual koran. Cobalah cari duit melalui doorsmir, cuci mobil, cuci motor. Cobalah jual duit melalui jual online. Biar tahu bagaimana susahnya. Kalau sudah tahu bagaimana sulitnya, pas duit itu dapat, maka rasa sayang untuk ini suka-suka hatinya aja memakai duit. Dikiranya di kamar bapaknya itu ada pokok duit. Asal disiram betunas, asal disiram betunas. Bukan semudah itu. Mereka sayang. Ada pula memaksa emak. Berapa kali saya dapat video WhatsApp, ada orang memaksa emaknya masuk ke rumah. Mana duit, mak? La ilaha illallah. Mau kupijakkan aja batang lehernya. Udahlah, mak tu tua melahirkan dia. Kalau memang kau gagah perkasa, pergilah kau ke sana jualan. Bisa kau dapat duit, berhasil hidup. Oleh sebab itu Islam ini mengajarkan Nabi Muhammad SAW tak ada ayahnya, tak ada emaknya. Siapa yang membuat Nabi tak berayah, tak beribu itu? Allah mau mengajarkan kita mandiri. Belum lagi lahir ke dunia, sudah meninggal ayahnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwanil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Berarti di Kampung Lalang masih ada orang baca Barzanji. Saya mau ngetes saja. Seandainya tadi pas saya baca itu semuanya diam aja. Berarti tak ada lagi orang baca Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala asyuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggal ayahnya di kota Madinah, Abu Abdillah. 2 bulan dalam perut, meninggal ayahnya. Mandiri, tak pernah minta duit pada ayahnya. Sebutkan Nabi yang tak pernah minta duit pada ayahnya. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa memang tak ada ayahnya sama sekali. 4 tahun meninggal pula emaknya, diasuh oleh datuknya, kakeknya, opungnya, meninggal pula. Meninggal dia pada saat usia Nabi, sedang perlunya, sedang butuhnya, sedang sayangnya, sedang cintanya. Lalu kemudian dibesarkan oleh paman. Di antara paman-paman Nabi yang banyak itu,
ada satu paman yang paling enak ditumpangi, itulah Abu Talib, anaknya Ali bin Abi Talib. Nama Abu Talib, istrinya namanya Fatimah. Sangat sayang kepada Nabi. Nabi tak berayah, kasih sayangnya didapatkan dari Abu Talib. Nabi tak beremak, kasih sayang emak didapatnya dari Fatimah. Makanya saking sayangnya dia, anaknya pun dikasihnya nama Fatimah. Hebatnya Sayyidina Ali, emaknya Fatimah, bininya Fatimah. Adinda, aku ingin meminang. Kenapa aku yang kau pilih, bang? Karena namamu sama macam nama emakku, Fatimah. Luar biasa. Fatimah itu Zahra. Nabi SAW hidup berdikari, tak pernah menggantungkan hidupnya pada ayahnya, pada emaknya. Dari mana Nabi hasil hidup? Nabi mengembalakan kambing-kambing orang Makkah. Kalau ada orang mau makan kambingnya perlu rumput, digembalakan kambing. Waktu itu masih kecil, sudah agak besar, mulailah dia bisnis membawakan barang-barang dagangan. Li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita. Was. Memang bentuk leher itu sama, cuman yang keluar lain bunyinya. Satu kori internasional, satu kambing ditarik. Sebelum kalian ngejek, bagus kita ejek duluan kan. Rihlatasy syita, musim dingin. Shaib, musim panas. Musim dingin, musim panas, dibawanya lah barang dagangan. Cuman hebat kalau anak muda ini yang bawa barang dagangan, lakunya pesat. Kalau orang lain yang bawa, laku 5. Kalau dia yang bawa, laku 100. Lama-lama yang punya barang-barang ini heran. Aku heran, kenapa kalau dia ini yang bawa lakunya banyak, tapi kalau orang lain yang bawa lakunya sedikit. Siapa yang bawa ini? Ada anak muda. Siapa namanya? Muhammad. Bawa dia ke sini. Maka Khadijah, bisniswoman, wanita karir. Khadijah heran, mana orangnya? Ditunjukkan mereka. Itulah dia yang selalu membawa itu. Tengok Khadijah. Itu rupanya orangnya. Khadijah zaman itu dia tak mau ngomong langsung, akhirnya disampaikannya lah kepada perantara namanya Maisarah. Maisarah, coba sampaikan sama dia, mau tak dia nikah sama aku? Sampaikanlah ke Nabi, ya Muhammad SAW, ya itu yang punya barang-barang yang kita jualkan selama ini, dia perempuan kaya, mau tak kau nikah sama dia? Akhirnya setuju. Paman-paman Nabi lah meminang Khadijah. Maharnya 20 ekor onta ditambah beberapa uqiyah. Dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam disebutkan total mahar nikah Nabi dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, anak muda, maharnya 1 miliar. Ini tak saya ceramahkan di depan ibu-ibu karena akan merusak harga mahar. Mudah-mudahan ini jangan sampai cerita nikah mereka. Ibu yang di luar, jangan ibu ceritakan ke ibu-ibu yang lain. Nanti tak ada yang laku ini. 1 miliar. Tapi kalau depan ibu-ibu, kalau depan ibu-ibu, saya ceramahnya saya sampaikan. Aqalluha mahran, perempuan yang paling baik, maharnya yang paling rendah. Datang seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda meminangku, dia mau kasih mahar sepasang sendal. Nabi bertanya, Aralditi, mau kau dipinang dengan sepasang sendal? Mau ya Rasulullah. Nabi menyetujuinya. Nah, itu. Tapi kalau di depan anak-anak muda ini saya bilang maharnya 1 miliar supaya kalian semangat cari duit. Saya sangka kereta api. Oh, dekat rel dari sini. Jangan kalian jual pula rel itu nanti. Tentang cerita duit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau gara-gara ceramah ini rusak harga mahar di Medan, undang saya sekali lagi, kita bahas tentang mahar yang paling rendah. Saya cuma mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu entrepreneur, Nabi Muhammad itu businessman, Nabi Muhammad SAW itu orang kaya, nikahnya maharnya 1 miliar. Nama bukunya Ensiklopedia Ekonomi Islam. Nama penulisnya Dr. Safi Antonio Mu'allab, Cina masuk Islam. Sekarang yang mimpin sekolah Tazkiyah di Bogor itu Mu'allab, masuk Islam. Kuliah di Australia S3, S1-nya di Yordania, S2-nya di Malaysia.
tapi bisnis ekonominya lancar, otaknya Cina, hatinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang luar biasa. Oleh sebab itu maka anak-anak muda bangkitkan semangat. Untuk sementara nih jual masker aja dulu. Itu yang paling laku kan. Terus yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macam si yang lain-lain itu, parah kali dia. Tabung gas maknya dijual. Saking keninginnya narkoba. Saya dapat bahan-bahan ceramah ini ya dari jamaah yang ngadu-ngadu tuh lah. Ustaz, doakan suami saya sembuh ya Pak Ustaz. Kenapa? Kemarin saya masak nasi nggak masak-masak Pak Ustaz. Kenapa? Rupanya tabung dijual laki saya Pak Ustaz. Kemarin melahirkan anak saya Pak Ustaz. Melahirkan anak, macam-macam lah datang orang. Ada yang bawa bedak, ada yang bawa sabun, ada yang bawa deterjen, ada yang bawa mie instan. Habis semua dijual laki saya Pak Ustaz. Untuk beli narkoba. Ini orang-orang macam ini ditolakkan aja ke Sungai Deli. Buat semak Medan aja dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu ekonomi ini mesti bangkit. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Fakir, miskin, susah, melarat, menjual akidah hanya karena baju kaos, menjual akidah hanya karena dikasih makan sesuap. Karena imannya terletak di sejengkalnya. Sejengkal di atas pusat, sejengkal di bawah pusat. Yang di bawah pusat yang diukur sekarang. Itu yang ada di otaknya. Sedangkan orang beriman selalu memikirkan hatinya. Hatinya mesti bersih, otaknya mesti bersih. Hati bersih, otak bersih, karena makanan bersih. Nanti kalau ada orang mau ngasih-ngasih yang haram, jangan terima. Ustaz pernah ditawari orang yang haram-haram, oh bolak balik dikasih. Ini Pak Ustaz, haram. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Tadi cerita duit Pak Ustaz. Narkoba itu kan duit juga ujungnya. Korupsi, tidak. Suatu pagi kami makan lontong habis pengajian. Datanglah bapak-bapak. Ustaz Somad, ya. Dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah katanya. Saya ini dulu jahiliyah Pak Ustaz. Sebetulnya nggak diceritakannya pun nampak saya dari tatapan matanya. Tertulis di situ jahiliyah. Dulu Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah, kami bawa duit satu koper. Satu koper kami bawa Pak Ustaz. Kami jumpai pegawai kantor gubernur. Kami mau ngapat proyek sama dia. Kami datang ke rumahnya, Pak, tolong kasih kami proyek, ini duit satu koper. Apa kata bapak itu? Tidak. Tapi anak bapak kan sedang kuliah di Australia, perlu banyak dolar, sekarang sedang krisis ekonomi. Tidak, aku tak mau kasih anakku makan haram. Itu orang luar biasa Pak Ustaz. Dikenang orang sampai akhir zaman. Berhasil, anaknya sukses, dokter, gara-gara dikasih makan halal. Sebaliknya ada yang hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Apa aja duit tuh puas. Kenapa kau ambil duit itu? Kan haram. Duit kan gak ada warnanya. Halal sama haram warnanya merah juga. Ya ambilnya aja semua. Yang ini jadi hantu, yang ini jadi setan, yang ini jadi genderuwo, yang ini jadi sundel bolong, yang ini jadi begu ganjang. Tak ada pun satu jadi orang gara-gara makan haram. Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang bisa hatinya tergantung di masjid, sholat subuh bisa datang, ini pastilah anak muda yang dikasih makan halal. Karena memang tertulis di situ label halal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajab dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang jam 6.45, pas 1 jam kita bersama. Ternyata kalau duduk sama anak muda 1 jam tak terasa. Coba duduk sama orang tua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalian baca peluang apa kira-kira peluang? Sekarang banyak orang jadi vlogger, banyak jadi YouTuber. Kalian bisa juga buat YouTuber, tapi janganlah cuma ngejar konten. Konten-konten sampah itu jangan lagi kalian perbanyak. Cuma ngejar konten, hanya ngejar konten dipaksakan diri. Orang makan bakso, makan mie ayam, dia makan kecoa. Alhamdulillah makan kecoa hidup. Tengok kawan makan kecoa, followernya 1 juta, mau makan 2 juta, masukkan kepiting. Oh ini kalau nampaknya kalau masukkan kali jengking bisa 5 juta nih, masuk. Memang 5 juta, tapi kau innalillah langsung.
konten di dekat rel kereta api. Hai guys, lihat kereta api sudah mendekat, oh mati. Konten-konten sampah. Padahal untuk buat konten halal tuh begitu mudahnya. Medan banyak konten halal. Pergi ke kantor pos Medan. Pergi, saudaraku, aku sedang berada di kantor pos Medan. Kantor pos ini didirikan pada tahun sekian, cerita tentang sejarah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Banyak. Buat nanti remaja Masjid Al-Ikhlasiyah lomba konten vlogger, konten bermakna 2020. Buat nanti panitia. Yang juara nanti saya endorse. Masalah berapa persen nanti kita bicarakan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya sampai hari ini duit YouTube itu tak pernah saya makan. Semua duit YouTube itu untuk beli beras. Nah, Ustaz makan juga berarti untuk fakir miskin. Yang tiap bulan dibagi ke fakir miskin tuh. Tapi kalian masih mahasiswa, belum ada pekerjaan, nggak apa-apa kalian makan. Boleh untuk biaya kuliah. Sampaikan pada mak, ayah, jangan kasih lagi duit. Aku alhamdulillah udah ada pendapatan bulanan sekian. Dari hasil jual masker sekian, dari hasil jual sendal untuk masjid sekian, dari hasil penjualan sendal di masjid ku jual sekian, dari hasil jual air sekian. Kalau ada duit emak, apa niat cita-cita kau nak? Cita-citaku ingin memberangkatkan haji emak dan umroh. Meleleh air matanya saat kau katakan cita-citaku yang tertinggi ingin memberangkatkan kalian umroh mak. Ya, saat itulah kalian sedang menjolok rahmat dari Allah. Tumpah rahmat dari langit, hidup kalian berkah. Ini cita-cita, apa cita-cita kau nak? Cita-citaku jadi pengacara, mau ku penjarakan mak sama ayah nanti. La ilaha illallah. Tiga ini sudah tercapai. Pertama, anak muda. Kedua, ekonomi. Ketiga, peningkatan. Baca peluang, lihat yang terbaik. Insya Allah semua jadi anak-anak muda yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah.